kita bisa survive di sana. Dan ini nanti akan saya share Mas Rima ya ini ya, saya share. Boleh, silakan. Boleh ya? Ya. Oke. Mungkin kita sambil lihat presentasi. Jadi ada beberapa hal ya yang membuat kita ini zaman ini menjadi sangat berubah total ya, yang kemudian kita juga menjadi galau, kita menjadi ada perubahan-perubahan yang membuat kita kemudian ada yang drop, ada yang naik gitu ya di dalam bisnisnya tentu saja. Nah yang pertama itu karena kita ini memasuki industri 4.0, ini industri generasi keempat lah, yang dimana industri generasi keempat ini di-generate oleh karena adanya sistem artificial intelligence, ya robotik dan sebagainya. Dimana kalau dulu kita di tahun-tahun 1900 itu masih industri 3 ya, yang di-drive oleh otomatisasi oleh komputer gitu ya. Kalau sekarang sudah lewat, sekarang kita industri 4.0 itu contohnya ya, misalnya ada Gojek dan sebagainya, itu industri yang sangat berbeda dengan industri zaman dulu. Nanti kita diskusi lanjutnya. Nah, dan kedua itu adalah kita juga ada 3 kekuatan pengisruh ya, disruption itu ya apa ya, pengisruh lah gitu ya, sesuatu yang membuat kita kemudian merusak tatanan bisnis yang lama sebenarnya ya, atau mau merubah tatanan yang sudah stabil sebelumnya. Nah, apa saja itu? Ada 3 hal ya. Yang pertama digital disruption. Jadi kekuatan digital itu yang dulu kalau kita sebelum digital itu contohnya misalnya kita beli ya harus ke toko, ke warung, ke pasar gitu ya. Sekarang beli bisa lewat komputer dan bahkan mungkin transaksi di sana lebih besar. Kemudian kita mau pergi ya, kalau dulu nelpon taksi gitu ya atau pakai Gojek, sekarang bisa pakai aplikasi. Dan banyak lagi digital yang membuat tatanan lama, bisnis lama itu bertumbangan ya. Kemudian juga yang kedua adalah millennial disruption. Jadi generasi milenial ini ya, generasi sekarang sedang menjadi tuan terhadap bisnis ya, yang punya kekuatan bayar, kekuatan beli. Ini sejak lahir memang sudah digital. Sejak lahir mereka sudah di video ya, sudah ada BlackBerry gitu. Jadi orang tuanya sudah pakai BlackBerry, anaknya sudah mulai main-main dengan digital sejak mereka lahir ya. Sehingga generasi yang sekarang kemudian sudah pada posisi punya bisnis, punya pekerjaan, punya penghasilan yang besar, punya startup dan sebagainya, dan ini menjadi konsumer yang kuat sekali, mempengaruhi bisnis. Mereka lah yang kemudian merubah segala sesuatu bisnis ke arah yang berubah sama sekali dari zaman dulu ya. Kemudian juga leisure disruption ya, jadi budaya untuk leisure gitu ya, rekreasi dan sebagainya itu juga menjadi bagian yang bagi milenial, bagi generasi sekarang menjadi penting. Dimana kalau zaman dulu generasi lama tidak terlalu penting gitu. Ya. Pergi ke luar negeri, kemudian hiburan-hiburan itu nggak terlalu penting. Nah itu berpengaruh di kemarin. Nah kemudian ini dipercepat ya, disrupsi ini yang merubah bisnis selama ini oleh COVID yang kemarin terjadi sampai hari ini ya, dan belum tahu nanti selesainya kapan. Nah ini juga membuat bisnisnya menjadi semakin sulit untuk kita tangani ya, tetapi tentu ada jalannya. Nah ada 4 perubahan ya karena COVID ini ya. Yang pertama adalah orang sekarang harus stay at home, lifestyle-nya tinggal di rumah. Ya jadi yang biasanya kita sehari-hari di luar, sekarang banyak menghabiskan waktu di rumah. Bahkan sekolah juga anak-anak masih belum bisa sekolah sampai akhir tahun. Apakah akhir tahun nanti sudah boleh sekolah? Insya Allah ya, tetapi kita juga belum bisa memastikan apakah pandemi ini juga berakhir ya, atau nanti ada kejutan-kejutan lagi, kita belum tahu. Yang kita doakan di sini pandemi segera berakhir.
Yang kemudian kedua itu orang juga semakin empati ya sosial kepada orang lain ini karena serta pergi, kalau kita lihat kan banyak orang yang berbagi sembako dan sebagainya untuk saling support ya untuk menghadapi COVID ini, menghadapi pandemi ini. Kemudian ada juga pergeseran ya dari kalau dulu ini di orang itu sudah memenuhi kebutuhan yang self esteem ya, selain itu kebutuhan yang di atas ya, misalnya baju yang bagus, bukan sekedar kemudian tas yang bermerek gitu ya, kemudian makan di tempat yang restoran mewah gitu, bergeser kepada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pertama adalah keselamatan. Jadi keamanan itu menjadi sekarang lebih penting itu daripada makan ke Starbucks katakanlah gitu atau makan di restoran mana merasa nggak aman ya makan di rumah gitu ya, atau di tempat yang kita yakin gitu, tempat warung atau tempat kita yakin itu menjadi lebih utama sekarang itu. Selain memang ekonomi juga sedang turun sehingga kebutuhan yang dipenuhi adalah kebutuhan mendasar. Selain juga tadi ancaman keselamatan ya, jadi itu juga menjadi bergeser ke arah yang lebih ke mendasar, kebutuhan mendasar. Kemudian yang berikutnya buku virtual, jadi segala sesuatu sekarang menjadi virtual. Nah ini yang juga pergerakan ya. Kalau dulu ya kita bisa ketemu kayak kemarin waktu Lebaran gitu ya, bisa ketemu silaturahim, kemarin pakainya CloudX, pakai YouMeetMe, pakai Zoom ya, pakai WA itu untuk ketemu, untuk saling silaturahim. Jadi semakin virtual, jadi terus terjadi. Sekolah pakai virtual juga ya, pakai meeting gitu ya, tidak ketemu gurunya. Ini pergerakan-pergerakan yang akan merubah landscape bisnis kita ke depan sampai nanti diketemukan mungkin selesai pandemi intinya. Nah, itu adalah pergerakan-pergerakan yang terjadi dan mempengaruhi besar landscape industri kita dan bisnis kita. Nah, ini ada peluang-peluang sebenarnya ya. Kalau kita lihat di Indonesia ini, penduduk kita itu sudah 272 juta penduduk. Ini penduduk yang sangat luar biasa nih. Kalau kita ngomong opportunity adalah peluang. Jadi karena ini ada market besar sebenarnya. Ada 272 juta penduduk Indonesia. Ini kalau perbandingannya laki-laki perempuan sama lah, 50%. Kemudian dari penduduk yang 272 juta itu ya, 175 juta ini sudah terkoneksi ke internet. Ya, contohnya kita semua lah, bapak-bapak, ibu-ibu ya, saudara-saudara yang di rumah pegang HP ya, koneksinya ke internet, WA-an, ya kemudian telegraman atau nonton YouTube itu adalah bagian dari terkoneksi ke internet. 175 juta penduduk Indonesia sudah terkoneksi ke internet. Ya. Kemudian dari yang terkoneksi ke internet itu sebagian besar menggunakan HP. Ini juga yang mungkin perlu kita consider nanti, apakah ada peluang di sana untuk kita gitu ya, atau ini menjadi ancaman. Kemudian ternyata selama memegang HP itu 7 jam, hampir 8 jamin sendiri itu di depan HP. Nah, orang itu 8 jam di depan HP. Ini kan luar biasa ya, jadi memang hidupnya itu nantol HP terus ya. Kalau ketinggalan HP, gage-gage pulang gitu, ketinggalan dompet kan nggak pulang-pulang juga. Jadi kalau ketinggalan HP itu lebih takut daripada ketinggalan dompet sekarang. Nah ternyata juga bahwa orang-orang koneksi ke internet itu yang dilihat pertama terbesar itu adalah YouTube. Jadi nonton YouTube yang paling banyak. Ini maka sekarang banyak orang konten-konten kreator yang pendapatannya bisa ratusan juta bahkan miliar dalam satu bulan karena menjadi konten kreator, menjadi industri kreatif. Dan memang tadi dari generasi milenial itu yang pelaku-pelakunya, walaupun ada juga yang dari generasi-generasi sebelumnya yang juga sudah terjun di dunia konten kreator di yang biasa platformnya YouTube dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua ini yang paling banyak juga adalah WhatsApp. Jadi penggunanya terbanyak selain YouTube itu WhatsApp yang kedua. WhatsApp itu juga menduduki peringkat tinggi di mana orang hampir
hidupnya itu nonton di WhatsApp terus gitu ya. Yang berikutnya baru Facebook gitu ya, Instagram dan sebagainya. Ini yang 4 besarnya ya YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, baru Twitter. Nah, ini yang digunakan oleh orang-orang untuk setiap hari melakukan operasi virtualnya atau kehidupan virtualnya. Nah, di sana juga ada opportunity sebenarnya ya. Kalau kita lihat di beberapa waktu ini ada lonjakan konflik internet. Jadi di Telkom sendiri ya, karena kami di Telkom ya, lonjakan data yang ditransaksikan menggunakan jaringan Telkom itu mencapai 2 kali lipat lebih. Jadi kita harus membangun lagi backbone, membangun lagi koneksi internasional agar bisa menampung lonjakan traffic atau lonjakan konsumsi data yang dilakukan oleh para pelanggan-pelanggan kita ya. Kemudian juga kebanyakan orang dari offline menjadi online, ini juga menjadi opportunity kita ya. Nah, kalau kita ngomong tadi disrupsi tadi ya, kita tuh mungkin bisnis kita itu sudah dari kemarin sudah mulai berubah, jadi nggak terlalu terasa, tapi akan terus bergerak. Kalau dulu nonton musik itu ya pakai radio gitu ya, radio, dengerin, nonton TV atau kaset ya, atau CD ya, atau MP3 ya. Sekarang itu orang dengerin pakai Spotify atau yang platform-platform pakai mobile lah, pakai HP. Kemudian baca berita, kalau dulu pagi-pagi ngopi sambil megang koran, baca, sekarang nggak lagi ada yang seperti itu. Baca koran yang bukanya misalnya detik.com atau Twitter atau sebagainya ya. TV pun juga sudah digantikan dengan YouTube selama ini, tapi ada pergerakan TV kembali lagi. Jadi MTA TV nanti punya peluang lagi nih, akan banyak penonton ya, karena memang pergerakan COVID ini kan berubah. Karena fotografi ya itu juga sudah berubah. Kalau dulu kita punya album dan sekarang diposting di Instagram. Pembayaran kalau kita sekarang ke SPBU ya, atau pom bensin bahasa sininya ya, itu ya kita sekarang bisa nggak pakai duit, pakai HP atau ke toko, atau bahkan kalau pembelian kita di online ya pasti menggunakan tidak cash ya. Dan banyak hal lah yang kemudian ini menjadi disrupsi kita. Kemudian juga tadi ya, HP banyak, kemudian barang-barang yang terkoneksi ke internet banyak, tidak cuma HP, mobil, macam-macam itu terkoneksi ke internet, itu menjadikan memang perubahan besar dari industri ini ya. Dan kemudian pangsa pasar kita besar sebenarnya. Ini saya berbicara peluang ya, bahwa kita sebenarnya, nah ini salah satu yang penting juga adalah peluangnya besar, yang selama ini diservis oleh tradisional industri ya, oleh pabrik-pabrik besar, oleh toko-toko besar, mall, ini sekarang menjadi kesempatan kita ya, yang tidak mempunyai toko besar, tidak mempunyai pabrik besar, bisa juga men-serve atau menjual barang kita sampai ke pelanggan-pelanggan kita, karena industrinya berubah. Yang dulu menggunakan pabrik ke pengajar ke besar, ke gudang, ke toko, ini sekarang tokonya nggak buka karena tokonya lagi di lockdown ya, lagi juga sebagian juga belum beroperasi, masih sepi, langsung ke rumah karena orangnya di rumah. Ini peluang kita sebenarnya, peluang kita di UMKM, di industri kecil menengah ya. Banyak hal nanti yang kita bisa bicarakan. Nah, dengan COVID ini memang yang potensial itu adalah industri-industri lain, mungkin manufaktur, pabrik-pabrik tutup ya sebagian. Ini kalau kita membaca berita yang terakhir ini ya, industri-industri di Amerika itu sudah mulai gulung tikar, seperti mal-mal besar sudah tidak mampu membayar biaya cicilannya ya, hipoteknya di mal di Amerika sana. Kemudian persewaan mobil mewah sudah tutup, penjualan tas mewah kayak Hermes juga sudah tutup. Jadi banyak industri-industri besar tutup. Tetapi kemudian ini menjadi juga peluang kita di e-commerce ya, yang kita mungkin di e-commerce ini kita sebagai produsen ataupun sebagai marketer itu bisa sampai langsung ke pelanggan. Ini yang menjadi peluang kita, kan itu kita tidak harus kemudian membuang pabrik besar dan sebagainya kalau kita ingin menjangkau pelanggan kita ya. Nah,
stay at home ya, ini juga membuat banyak hal ya, banyak hal yang opportunity bagi kita semua sebenarnya. Marketnya ada di rumah, orang-orangnya demandnya ya, kan konsumernya ada di rumah, pegangnya HP. Yang penting ada koneksi internet. Nah ini yang menjadi bagian bagaimana kita menutilisasi, memanfaatkan ruang ini. Ya, bagaimana kita mempunyai barang, kemudian bisa kita deliver ke sana. Barangnya macam-macam ya, dari mulai makanan, baju dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ya, kemarin saya ke salah satu mall di Solo, kemarin hari Rabu saya ke Solo. Itu juga saya lihat mallnya sepi sekali. Ini juga sebuah tantangan besar bagi industri mall gitu ya, karena mungkin sudah untuk biaya operasional aja sudah sangat berat. Kemudian di pasar, tadi pagi saya ke pasar, biasanya saya beli itu jenang gitu, yang jenang dari Garut dan sebagainya gitu ya. Biasanya antri, harus nunggu lama. Hari ini tadi tidak antri kita. Jadi bahkan pembelinya sedikit. Ini juga menjadi tantangan. Jadi pasar menjadi tidak ramai, mall tidak ramai, kemudian juga restoran tidak ramai. Ini menjadi tantangan. Karena orang tadi, kembali ke pertama tadi, bahwa orang takut untuk berinteraksi karena takutan akan ada penularan, sehingga orang cenderung untuk di rumah. Nah inilah peluang kita sebenarnya. Bagaimana kita dari rumah, tapi kita bisa menjangkau orang lain di rumah juga. Ya. Nah, apa saja peluangnya? Ya, kalau kita lihat sekarang sudah ada. Caranya menjual kan tentu kita butuh toko ya, butuh toko. Nah tokonya kalau kita buat toko sendiri, itu kan kalau toko sekarang dulu ya kita buka di mall, ya, atau kita punya toko pinggir jalan, atau punya outlet atau punya kios di pasar gitu ya. Tapi itu sepi. Nah, bersyukurnya bahwa di zaman ini sudah banyak toko marketplace ya, kita bisa membuka toko online di tempat orang punya aplikasi. Ya, sebut aja contohnya misalnya di Tokopedia, di Lazada, di belanja.com dan sebagainya. Itu toko-toko yang sudah ada. Kita bisa buka toko di sana dengan harga sewa yang lebih rendah dibanding kalau kita buka di mall. Itu tokonya ya. Dan orang belanjanya sekarang itu cenderungnya bukan ingin, ya, bukan barang-barang dipikir, barang-barang diperlukan. Nah ini kalau kita ingin membangun bisnis ya tentu kita akan memproduk sesuatu yang dibutuhkan orang, bukan yang sekedar menjadi keinginan atau gaya-gayaan. Ya. Karena tadi kembali ke basic kebutuhan. Oke, Pak Pribadi. Ya mungkin ini kita bisa dulu sampai di sini. Jadi tadi ini kita baru menggambarkan mungkin answernya dilepas dulu, karena ini kita nanti lagi akan masuk di break dulu. Ya. Jadi baik pemirsa semuanya, tadi sudah dipaparkan sekilas tentang bagaimana pergerakan atau boleh dibilang walaupun ini sangat singkat terjadi ya, boleh dibilang seperti ada revolusi lah gitu ya, karena perubahan ini sungguh singkat yang tadinya mungkin tidak kita perkirakan bahwa budaya dalam pemanfaatan itu mungkin masih akan berjalan sekian tahun ke depan ya. Dengan adanya COVID ini ternyata dipaksa dengan cepat orang bisa beralih yang tidak kita sadari, yang tadinya perubahan-perubahan di pasar dan sebagainya seperti itu, dengan kondisi yang COVID saat ini mau tidak mau harus berubah dan harus mengikuti. Nah tadi sudah dipaparkan juga bagaimana perkembangan pengguna internet ini yang dari beberapa saat yang lalu, terutama di COVID ini adalah mengalami lonjakan yang luar biasa. Terlihat dari animo masyarakat untuk pasang internet dan sebagainya, ya, menggunakan kuota dan sebagainya, traffic yang meningkat. Ini adalah satu hikmah tersendiri tentunya bagi para provider penyedia jasa internetnya. Nah, kemudian nanti kita akan lanjutkan, kita akan bahas, pertama ini bagi para pemirsa semuanya yang mungkin saat ini bergerak di bidang UMKM, ya usaha kecil dan menengah, adalah ada peluang-peluang apa yang memang akan bisa kita manfaatkan. Kita ambil manfaatnya dengan kondisi saat ini,
berdasarkan tadi yang sudah dipaparkan perkembangan teknologi yang ada. Nah, di sesi kedua nanti kita akan berbincang lagi tentang bagaimana UMKM yang dikelola kita masing-masing, mungkin di antara para pemirsa yang saat ini sedang mengikuti di bidang UMKM akan bisa mengambil manfaatnya walaupun suasana COVID seperti ini adalah suatu peluang sekaligus tantangan. Baiklah pemirsa Anda TV di mana saja berada, untuk itu jangan kemana-mana, stay tune di acara kami di Berbagi Ilmu dan Manfaat. Nanti setelah beberapa informasi berikut ini dapat kembali lagi. Terima kasih. Baiklah, pemirsa Anda TV di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Persada yang tetap setia menyimak acara pada siang hari ini, BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Dan pada kali ini, BIM disajikan atau menjumpai para pemirsa melalui video conference dari aplikasi Protect, salah satu aplikasi video conference yang dipersembahkan oleh anak bangsa Indonesia sendiri dari Telkomsel. Dan masih bersama saya di ruang Protect kali ini adalah beliau Bapak Pribadi Nirwana dari JM Telkom Purwokerto yang tadi kita simak bersama telah berbincang tentang bagaimana suatu evolusi atau revolusi bahkan perkembangan teknologi dari industri sebelumnya sampai ke saat ini yang terjadi, dan akhirnya terjadi speed up atau percepatan ketika terjadi COVID ini sehingga ini tidak pernah diduga oleh siapapun. Nah, dari kondisi seperti itu rupanya tidak kita sadari di antara para pemirsa semuanya sudah ada yang dapat manfaatnya dari kondisi COVID ini, yaitu dengan yang tadinya aktif berjualan secara langsung, harus dengan real ke pasar dan sebagainya, harus berjumpa dengan pembeli secara langsung, berinteraksi secara langsung, dan dengan kondisi saat ini, para pemirsa semuanya atau pendengar radio sudah ada yang berevolusi juga, memanfaatkan teknologi yang terjadi saat ini dengan cara berjualan secara online. Hanya saja caranya berbeda-beda, bermacam-macam sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Nah ini Pak Pribadi, mungkin ada tip-tipnya atau cara-cara yang terbaik yang bisa diambil terutama para pemirsa sekarang ini yang mau tidak mau harus menggeluti bisnisnya di secara online ini, karena sudah tidak mungkin lagi secara manual, secara tradisional, secara konvensional. Nah, sekarang sudah terjun ke sana, hanya saja karena ini suatu hal yang baru dari sebagian para pemirsa mungkin ada yang masih gaptek dan sebagainya. Nah, mungkin Pak Pribadi bisa lebih menjelaskan biar mereka nanti tetap semangat, memperbesar, bahkan bisa sukses di menggeluti bisnis di online ini. Monggo Pak Pribadi. Oke, terima kasih Mas Tikno. Para pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada yang dimuliakan Gusti Allah ya. Tadi pembicaraan pertama itu pembicaraan yang banyak menakutkannya ya. Tapi ada peluang-peluang besar karena memang industrinya lagi luar biasa. Ini di sini kalau kita lihat sudah pergerakannya sudah agak lanjut gitu ya, sudah banyak tutup toko industri dan sebagainya. Nah, ini saya tampilkan sedikit ini ya, contoh hal yang akan menjadi tren ke depan. Nanti habis kita bicarakan apa saja yang penting gitu. Kita menjadi opportunity kita ya. Nah ini tren baru ya, jadi kalau kita lihat jamu itu kan dulu ya di pasar gitu ya, di angkringan di mana, tapi di kondisi sekarang ini jamu ini bisa menjadi tren baru, semacam kopi-kopi yang espresso dan sebagainya yang banyak di packaging gitu ya, itu akan menjadi tren baru. Dan ini tentu peluang bagi kita, nggak cuma jamu sebenarnya, hal yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa sehat, bagaimana kita bisa makin tahan terhadap zaman virus, itu menjadi penting ya bagi kita. Nah, kalau kita berbicara di bisnis, di industri, kita mungkin secara teori mengenal 4P ya, produk ya, kemudian place, kemudian price, kemudian promotion. Produk tadi, produk apa saja sih yang mungkin akan menjadi tren ke depan? Ini tentu kembali ke yang
pembahasan pertama bahwa kita ini sekarang masuk kembali ke kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kebutuhan untuk aman, ya, kebutuhan untuk selamat, untuk tetap hidup gitu ya. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan tentu misalnya makanan, ya, kemudian suplemen kesehatan, minuman kesehatan dan sebagainya itu akan menjadi tren, ya. Kemudian juga kalaupun kita berbisnis di clothing, di baju, ya tentu bukan baju yang mewah-mewah karena kebutuhannya kembali kebutuhan dasar, ya. Yang penting pakai baju, kemudian juga bagus gitu ya, awet gitu ya. Nah, jadi bukan tren baju yang mahal-mahal gitu. Itu produk-produk. Kemudian juga mungkin kita, nah, produk perumahan masih, ya, walaupun mungkin juga ini menjadi tidak yang high level juga mungkin karena ekonominya sedang shrinking, agak turun, ya, kemudian kebutuhannya kebutuhan dasar. Nah, kalau kita tadi produk-produk makanan, nah tentu kita karena sekarang kita ngomong place atau bagaimana kita menjual atau channel kita. Kalau dulu kan kita kalau punya makanan kita jual di toko, ya, di warung, ya, atau di toko, di depan di toko, ya, atau di store-store kita gitu ya. Itu kalau punya produk makanan. Nah, sekarang toko-toko ini nggak dikunjungi, pasar-pasar berkurang pengunjungnya. Oleh karena itu ini direct ke rumah. Oleh karena itu produk-produk ini juga harus tentu harus diawetkan, terutama dengan di frozen gitu ya, didinginkan, yang kemudian produk-produk yang siap untuk disajikan, dipanaskan sedikit, dimasak sedikit, kemudian siap disajikan, itu akan menjadi tren ke depan. Kalau kita mempunyai sekarang produksi makanan, misalkan harus kita jualan, selama ini jualan ayam bakar gitu ya, atau ayam goreng, bagaimana ayam goreng ini bisa dikirimkan ke rumah, itu penting untuk dilakukan. Dengan frozen kah, dengan packaging yang ini, kemudian pre-cook gitu ya, yang bisa dimasak secepatnya di rumah, itu menjadi, atau matang tapi delivery dalam kota cepat gitu ya, dengan pengiriman logistik yang bagus gitu ya, itu sudah menjadi produk yang akan menjadi tren ke depan, frozen food gitu ya. Kalau dulu kemudian pengiriman makanan yang kalau dulu kita go food gitu ya, ataupun itu dulu menjadi sesuatu yang kesenangan gitu ya, besok itu menjadi kebutuhan. Jadi memang makanan itu dikirimkan ke rumah, bukan dijajakan atau di pasar, ditampilkan di warung atau di toko, itu yang menjadi ini. Nah, tadi udah produk place. Kalau place kita channelnya mestinya banyak, kita punya outlet yang masih bisa kita yakin operasional masih bisa dipertahankan, ya. Kemudian channel-channel digital, ya, marketplace atau pasar, toko digital dan sebagainya itu ya. Kalau kita ngomong toko digital berarti ada delivery, karena mungkin pembelinya tidak lokal. Itu juga nanti barang-barang mana apa saja yang bisa dikirimkan. Nah, berikutnya harga. Tentu di kondisi ini jualannya harganya harga yang make sense, harga yang masuk akal, ya, harga yang sesuai dengan kebutuhan dasar. Karena kalau pakai harga kayak tadi yang saya sebut di depan, salah satu merek di Amerika itu ya, yang sudah tas yang harganya ratusan juta sudah tutup sekarang, nggak ada pembeli lagi. Karena memang masanya bukan masa itu lagi, tidak lagi yang mahal-mahal, ya. Tetapi make sense, tentu saja ada marketnya nanti, ada layer marketnya, market yang kelas bawah, medium, atas juga ada. Nanti ada pasarnya juga. Nah, yang penting juga adalah promotion. Nah, ini promotion ini yang tadi kalau pertama kalau kita mau jualan, punya produknya, apakah itu makanan atau yang lain-lain, ya, kerajinan dan sebagainya, kita tentu harus jual di toko, ya, di toko virtual, ya. Kemudian bagaimana toko ini dikunjungi? Kita bisa, kalau toko sendiri bisa punya blog, punya web gitu. Tapi sekarang ada toko-toko banyak yang sana. Bagaimana bisa dikunjungi? Butuh promotion. Nah, promosi ini yang juga tadi kalau kita lihat media, orang kan nontonnya di YouTube, di WA, di
Instagram, ya di Twitter. Nah, media-media itulah yang kemudian menjadi bagian dari sosial media marketing ya. Ya, kalau sekarang mungkin di grup bisa dikatakan grupnya ya, MTA gitu ya, di WA-nya grup gitu. Punya produk apa bisa di-share. Nah, nanti kalau di-share dengan packaging yang menarik, tampilan kalau promotion itu kan ada packaging, ada ini tampilannya yang menarik, kata-kata yang menarik, menggugah gitu ya. Kemudian orang tertarik. Nah, di situ butuhkan nanti delivery dan sebagainya. Kalau kita berbicara di itu. Nah, kemudian kalaupun kita punya toko online ya, apakah kita punya sendiri, menggunakan website sendiri atau punya lain, nah kita juga harus mengiklankan itu, barang-barang kita itu diiklankan, nanti pada waktu mau beli diarahkan ke toko kita di sana. Nah, disitulah kemudian kita nanti barang diorder lewat toko marketplace di sana atau toko online itu. Nah, di toko itu kita tentu butuh mulai pembayaran digital. Ya, sekarang masih bisa transfer dan sebagainya menggunakan model-model begitu. Itu yang akan harus kita lakukan, promosinya di sosial media tidak bisa juga sekarang di jalan pakai toa gitu juga sudah tidak, atau di promosi di koran juga sudah kurang bisa ya. Nah, sekarang di sosial media. Nah, ini juga membutuhkan kemampuan melakukan promotion. Jadi yang juga harus dikuasai, sedikitnya dikuasai. Nanti mungkin di bahasan sendiri Mas Tek, kita bahas bagaimana promosi dari awal gitu ya. Suatu digital marketing yang dari mulai basic, yang paling mudah, kemudian bagaimana itu mungkin perlu kita bahas dalam sesi khusus, karena itu juga butuh detail ya. Nah, kalau kita belum bisa dipromosi menggunakan sendiri gitu ya, kita juga bisa menggunakan agen promosi. Kalau berdasarkan menggunakan agen ya, agen promosi, menggunakan talent dan sebagainya. Tapi kalau saat ini ya mungkin untuk produk kecil, agen-agen promosi banyak. Ini salah satu contohnya itu ada di sebuah kampung kebetulan saya sekarang di area barat ya, di Banyumasan sana, di sana ada daerah namanya Karangmoncol, itu di Purbalingga. Itu ada kampung itu di bawah gunung Karangmoncol, itu di pegunungan gitu ya. Tetapi pekerjaan orangnya adalah sebagai marketer, maka disebut kampung marketer. Jadi orang-orangnya anak lulusan SMA dididik bagaimana melakukan promosi, di training, terus kemudian ya, mereka tenaganya menjadi sewa untuk melakukan promosi produk kita. Kita bisa milih, ada 800 orang, kita milih salah satu orang di situ, kita jadiin agen kita. Nanti tentu ada coba-coba dulu pakai model mungkin 300.000, 500.000. Nanti tarian produknya seperti apa, ya, tokonya selaras seperti apa. Kalau kita belum bisa menggunakan cara. Halo, rumahnya ini ada sedikit kendala Pak pribadi. Baik, pemirsa Anda TV di mana saja Anda berada, sambil kita tunggu koneksi beliau. Jadi, jelas sudah kita sampaikan pada kesempatan ini tadi bagaimana perkembangan orang berbisnis ketika menghadapi new normal saat ini. Nah, ini sudah hadir kembali Pak pribadi. Dan alhamdulillah saya melihat dari nanti kita lanjutkan sedikit Pak pribadi, ini saya kupas sedikit. Alhamdulillah kita melihat bahwa warga sekalian, terutama para pendengar radio dan pemirsa TV ini sudah memanfaatkan teknologi, tapi mungkin masih sekedar pakai WhatsApp, kemudian dikirim di grup-grup dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi dibahas tentang ada orang yang berperan sebagai marketer di sana, mungkin ini sangat menarik bahwa kalau kita lihat tadi bahwa YouTube adalah mempunyai peran yang tertinggi ya Pak Budi ya. Ya, jadi orang mengakses YouTube. Nih, orang masuk YouTube tuh mempunyai
komposisi yang paling besar. Sehingga ini menjadi peluang tentu bagi para pemirsa juga yang memang paham tentang YouTube dan punya kreasi ya, sebagai kreator, maka ini bisa membantu pada saudara yang lain saat ini yang mempromosikannya hanya melalui WhatsApp group. Nah, mungkin dilihat bahwa barangnya itu bagus dan sebagainya, kualitasnya bagus lah. Para pemain YouTube ini silakan mungkin bisa melakukan pendekatan kepada para penjual tadi, kemudian dibuatkan kreasinya, ditampilkan di YouTube-nya. Nah, itu juga salah satu metode agar tidak hanya dikenal di grup saja, tapi nanti dikenal oleh halayak lain. Kalau seperti itu mungkin gambaran tentang marketer tadi, Pak Budi. Oke, ya mungkin itu ya. Tadi YouTube juga platform yang ramai ya dipakai orang sosial media untuk nanti hiburan dan sebagainya. Tapi seperti juga TV, YouTube itu, jadi orang bisa beriklan di sana. Nah, ya. Tentu ada pay-per-view dan sebagainya. Kalau kita bahas tentang sosial media marketing memang banyak, ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang coba-coba segala macam tadi. Nah, tapi yang paling penting mungkin ini sudah tinggal sedikit waktu ya, Mas. Ya, betul. 2 menit terakhir. Paling penting adalah ketika kita ingin survive dari bisnis kita itu harus ada. Jadi kita tidak ya gitu-gitu aja kayak dulu. Harus kita ngikutin zamannya. Oh, sekarang zamannya orang dikirim ke rumah, ya harus kita siapkan produk kita bisa dikirim ke rumah dengan kondisi tetap bagus. Oh, sekarang zamannya adalah iklannya lewat sosial media, ya kita harus juga mempersiapkan diri. Sedikit tahu tentang sana. Kalau tidak tahu tadi bisa pakai agen dulu sambil kita belajar. Jadi kita harus adaptif. Kalau kita tidak adaptif terhadap kondisi ini, ya tentu kita bisa ya tutup juga. Ya, itu yang penting. Nah, salah satu contoh ini yang saya lihat tadi pas berangkat ke sini ya, ke studio ini ya, saya melihat sesuatu yang mungkin bisa diinspirasi juga teman-teman. Saya share sebentar. 1 menit terakhir Pak ya. Ya, oke, saya share ya. Ini saya nggak iklan ini sebenarnya, tapi karena menarik tadi saya. Nah, ini contohnya. Ini tadi saya pas lewat mau ke studio ini ya, jadi lewat di jalan saya sempat saya foto gitu. Jadi ini ramai sekali dulu. Waktu warung ini ya ramai sekali ketika sebelum hari-hari ramai sekali. Ramadan biasanya luar biasa sampai kemarin rumah makan ini membangun beberapa joglo lagi untuk menampung. Tapi ternyata kena pandemi dan tidak laku ketika kemarin dan pas Ramadan itu sangat di luar dugaan mereka. Nah, saat ini mereka tetap jualan, tetapi karena tadi di rumah orang-orang, maka dia memberikan free delivery. Benar, nikmati sajian kami tanpa keluar dari rumah. Jadi orang bisa beli makanan tanpa harus keluar dari rumah dan dikirim ke rumah secara gratis. Ya mungkin model-model adaptif seperti inilah mungkin perlu dilakukan. Ya tentu harus kreatif melihat kondisi tantangannya seperti apa. Nah itu tadi yang mungkin perlu pemirsa MTA TV atau pendengar radio Persada ya. Kalau kita sudah punya bisnis, kita bisa melakukan adaptasi terhadap bisnis yang kita punya ini untuk bisa survive di masa new normal ini. Atau kalau kita belum punya bisnis tapi kita pingin punya bisnis, ini juga peluang karena industrinya masih terbuka luas untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang tadi ya, orang-orang yang di rumah tadi, karena kebutuhan pokok, sistem distribusinya juga berubah, tidak menggunakan distribusi yang lama lagi. Ini menjadi peluang, sama-sama kita bisa punya peluang untuk mendapatkan customer yang banyak juga, yang sekarang seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bagaimana kondisi customer sekarang ya. Mungkin itu Mas Tekna. Oke, terima kasih Pak Pribadi atas kesempatan pada siang hari ini bisa membersamai saya dan para pemirsa semuanya. Kita tadi berbincang-bincang tentang peran IT bagaimana menghadapi di era new normal ini. Sebetulnya masih banyak sekali yang akan kita sharekan pada kesempatan kali ini, dan ada juga sebetulnya 1-2 tanggapan dari para pemirsa, tapi berhubung waktu juga yang tidak memungkinkan dengan kondisi saat ini, sehingga mau tidak mau harus kita sudahi di sini. Terima kasih Pak Pribadi atas waktunya. Kami bersama-sama kru mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Terima kasih Mas Tema. Baik, pemirsa MTA TV di mana saja Anda berada, itu tadi berbincang-bincang kita dengan beliau Pak Pribadi Nirwana sebagai GM Telkom di Purwokerto.
yang sangat menarik tentu, yang berbincang tentang masalah peran IT dalam menghadapi new normal saat ini, dan mudah-mudahan para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaatnya dari perbincangan kita pada siang hari ini. Akhirnya kami bersama berseluruh kru yang bertugas pada siang hari ini menyampaikan terima kasih atas perhatiannya, dan BIM berbagi ilmu di pekan mendatang. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.